Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Rahman Anarif. Saya mahasiswa Teknik Informatika semester 2 dengan NIM 124501189 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang algoritma pencarian dan pengurutan. Untuk yang pertama adalah instruksi tugas. Di sini tertera yang pertama, cari dan pilih dataset yang tersedia secara umum dan dapat diakses dari internet. Kemudian gunakan dataset tersebut sebagai data yang akan dibaca oleh program yang akan Anda buat. Setiap mahasiswa tidak diperbolehkan menggunakan dataset yang sama. Yang kedua adalah sebuah program menggunakan Java untuk membaca dataset tersebut dan menyimpan ke dalam sebuah variabel objek yang dibuat dari sebuah kelas. Kelas yang dibuat harus sesuai dengan dataset yang dipilih. Kode program harus menggunakan bahasa pemrograman Java. Kode pemrograman disimpan ke dalam repositori publik GitHub yang dapat diakses secara umum. Yang kelima, di dalam repositori juga disertakan file dataset yang dipilih dalam bentuk CSV atau TXT. Yang keenam, program dapat membaca semua isi dataset dan mengoutputkan salah satu data yang ada di dalam dataset. Program juga menerapkan algoritma pencarian pengurutan. Algoritma yang digunakan dapat dipilih sesuai kebutuhan. Dan yang kedelapan adalah lengkapi dokumen di bawah ini sesuai dengan tugas yang dikerjakan. Untuk dataset yang saya gunakan adalah House Price Advanced Regression Technique. Dataset ini berisi tentang informasi detail harga jual rumah-rumah di Amesloa, Amerika Serikat, yang mencakup 79 variabel deskriptif yang menjelaskan berbagai aspek properti, misalnya luas area, kualitas material, dan tahun pembangunan. Dataset ini cukup relevan untuk analisis data dan penerapan algoritma pencarian dan pengurutan, karena memiliki banyak data numerik yang relevan untuk diurutkan dan dicari. Ini adalah deskripsi kolom dataset saya. Untuk yang pertama ada ID. ID unik untuk setiap properti. Yang kedua ada overall qual untuk itu menilai kualitas material dan finishing secara keseluruhan. Yang ketiga ada PR lift area, yaitu luas lantai di atas tanah kaki persegi. Yang keempat garage car, yaitu kapasitas mobil garasi dalam jumlah mobil. Yang kelima total BSMT-SF, yaitu total luas kaki persegi basement. Yang keenam ada full bed, yaitu jumlah kamar mandi lengkap di atas tanah. Yang ketujuh ada year build, yaitu tahun pembangunan asli. Dan yang terakhir ada sale price, yaitu harga jual properti dalam USD. Baik, yang berikutnya repositori GitHub. Kode program dan dataset yang saya buat disimpan dalam repositori GitHub secara publik. Untuk struktur repositorinya, yang pertama menggunakan kode program Java. Yang kedua, file datasetnya adalah CSV dan ada dokumentasi tugasnya. Ini adalah codingan yang saya buat. Kelas rumah ini adalah struktur datanya. Kelas rumah ini berfungsi untuk mempresentasikan data atau informasi tentang sebuah properti rumah. Dan kelas main Java ini berfungsi sebagai reader atau program utama yang berfungsi untuk membaca datasetnya. Dan yang ketiga, train CSV. Nah, ini berfungsi sebagai sumber data utamanya.
Nah, jika di running, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Saya juga sudah mengunggahnya di akun GitHub pribadi saya. Cuman sayangnya di sini train CSV-nya tidak kerender. Mungkin karena terlalu berat kayaknya. Baik, yang berikutnya adalah algoritma pencarian. Algoritma pencarian yang saya gunakan adalah binary search. Binary search adalah algoritma pencarian untuk menemukan nilai tertentu di dalam array yang sudah diurutkan, ascending atau descending. Binary search ini bekerja dengan cara membagi dua array secara terus-menerus, lalu membandingkan nilai tengah dengan target. Di sini dapat dilihat cara kerja binary search. Yang selanjutnya adalah algoritma pengurutan. Algoritma pengurutan yang saya gunakan adalah merge sort. Algoritma pengurutan merge sort ini cukup efisien karena algoritma ini bekerja berdasarkan prinsip divide and conqueror atau pecah dan taklukan. Yang pertama divide, daftar data. Misalnya daftar rumah terus dipecah menjadi dua bagian yang lebih kecil secara berulang sampai setiap bagian hanya berisi satu elemen. Yang kedua conqueror, bagian-bagian yang sudah terpecah yang kini berisi satu elemen dianggap sudah terurut. Kemudian bagian-bagian ini mulai digabungkan kembali secara terurut. Yang terakhir adalah combine atau digabungkan. Dua bagian yang sudah terurut digabungkan menjadi satu daftar yang lebih besar juga dalam kondisi terurut. Proses penggabungan ini terus berlanjut hingga semua bagian kembali menjadi satu daftar utuh yang sudah sepenuhnya terurut. Nah, dan di sini dapat dilihat flowchart merge sort saya. Baik, untuk kesimpulan dan pembelajaran yang didapat dari algoritma pencarian dan pengurutan ini adalah yang pertama pentingnya algoritma. Algoritma pencarian dan pengurutan adalah fondasi penting dalam ilmu komputer untuk efisiensi pengelolaan data. Yang kedua adalah pemilihan algoritma. Memilih algoritma yang tepat sangat krusial. Misalnya, binary search memerlukan data yang terurut. Yang ketiga, penggunaan data di dunia nyata. Penggunaan kelas, rumah, membantu mengorganisir dan mempermudah manipulasi data. Dan yang terakhir, struktur data. Pentingnya penanganan error seperti number format exception atau data kosong saat membaca dataset dari sumber eksternal. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.